Hai, selamat datang di Siko Aksara. Pada episode kali ini, aku mau bacain cerita yang dikirim lagi oleh Lovina tentang terbiasa tidak dipercaya. Hai Suku Aksara, ini Lovina lagi. Kayaknya aku mulai nyaman cerita di sini. Sebelumnya, makasih loh. Aku baru lihat tanggapan cerita aku yang pertama itu. Pokoknya aku mau cerita lagi. Kali ini dengan topik yang berbeda. Ini tentang kesadaran diri aku. Aku nggak tahu kapan ini dimulai, tapi hal-hal kayak gini datang sesekali. Entah karena aku yang ceroboh, atau ini serangkaian kebetulan dan aku lagi sial aja. Orang tuaku dari dulu paling gak bisa percaya biarin aku pergi sendiri. Kenapa? Karena aku paling sering celaka di jalan. Mulai dari ngelamun tiba-tiba pas nyebrang rel kereta dan hampir ketabrak 2 kali. Tangan patah cuma karena jatuh dari tangga. Kuku kepotong setengah pas lagi pakai pisau. Injak paku berkarat. Beling juga pernah. Nabrak tiang lampu pas jalan kaki. Ditabrak motor pas nyebrang jalan. Dan dulu pernah hampir jatuh ke jurang pas ikut camping naik gunung. Untung ada yang nangkep, karena itu curam banget. Aku bahkan pernah katanya hilang. Aku nggak ingat kejadiannya sih, tapi orang di sekitarku masih suka ngomongin hal itu. Oh iya, ngomong-ngomong, minggu lalu sebenarnya aku baru ada diserempet motor di jalan sepi. Pas malam-malam habis hujan. Mana orangnya kabur. Luka cuma di jari kelingking aja sih, tapi ada serpihan kayu yang masuk dalam banget dan gak bisa dicabut sendiri. Terus darahnya keluar terus, banyak banget. Akhirnya aku ke klinik dan entah kenapa aku tuh ngerasa kayak satisfying banget ngeliat kulitku sendiri lagi digunting. Sebenarnya aku ngerasa hal ini bukan cerita yang patut buat diceritain sih. Mungkin ini emang pure aku yang kurang hati-hati. Sama kayak orang-orang bilang kalau aku ceroboh. Tapi ya kak, aku sebenarnya orang yang parnoan dan paling takut sama rasa sakit fisik. Aku udah ngerasa hati-hati banget selama ini. Tapi ada aja kejadian yang orang-orang bilang aku ceroboh. Sebenarnya aku gak terima dibilang kayak gitu. Ngerasa kayak disalahin. Tapi aku lebih gak mau ribut sama orang-orang. Tahu kok, ini bukan hal yang penting buat didengerin. Kesannya kayak malah mengada-ada. Tapi ini beneran. Dari dulu aku sudah biasa gak dipercaya. Menurut kamu gimana kak? Terima kasih. Hai Lovina, ketemu lagi ya dalam cerita. Ada hal-hal yang mau aku sorot pada bagian kamu yang sering dicap ceroboh. Mungkin rasanya sangat gak nyaman ya. Dan kamu juga udah cerita bahwa sebenarnya kamu gak terima dibilang kayak gitu. Walau akhirnya kamu memilih diem daripada ribut. Tapi coba ada baiknya untuk jadikan itu sebagai bahan introspeksi.
Bukan, aku bukan mau membenarkan orang-orang bahwa kamu ceroboh. Tapi ini demi keselamatan kamu. Bukan hanya soal kebaikan kamu ya, tapi keselamatan kamu. Keselamatan hidup kamu. Kalau kamu nggak selamat, ya gimana mau bicara tentang kebaikanmu kan? Nah, kalau dari sudut pandang psikologi, coba kamu latihan buat fokus. Kurang memberikan fokus pada apa yang dikerjakan, kurang mengantisipasi apa yang terjadi, bisa membuat kamu jadi lalai. Dan kesannya bagi orang yang melihat itu mungkin jadi ceroboh. Tapi ketika kamu sudah terbiasa fokus dan mengantisipasi apa hal yang akan kamu lakukan, itu akan jadi lebih baik. Bisa juga ketika kamu melakukan sesuatu, pikiran kamu itu kemana-mana, nggak memberikan perhatian penuh pada apa yang sedang dikerjakan. Akhirnya nggak mindful. Dan ya sangat memungkinkan untuk kamu lepas dari menganalisa atau mengantisipasi apa-apa yang seharusnya kamu perhatikan. Untuk melatih fokus ini, ada baiknya kamu coba latihan meditasi. Menyadari keluar masuknya nafas, melambatkan pola nafas kamu agar frekuensi otak kamu bisa lebih tenang sehingga kamu bisa lebih fokus untuk mengerjakan apa yang ada di hadapan kamu. Selain dengan meditasi, kamu bisa coba untuk latihan menuliskan apa-apa yang kamu pikirkan, apa-apa yang kamu rasakan ke dalam kertas. Latihan menuliskan pikiran dan perasaan ini bisa membuatmu sadar tentang apa-apa yang muncul di dalam pikiran dan bisa kamu antisipasi dengan lebih baik. Sehingga ketika kamu sudah menuliskan apa yang kamu pikirkan dan kamu rasakan, pikiran kamu bisa lebih tenang. Mungkin itu dulu masukan dari aku. Terima kasih udah bercerita di sini. Well, itu tadi cerita yang dikirim oleh Lovina. Kalau kamu punya feedback yang bagus dari cerita ini, kamu bisa banget sampaikan di kolom komentar, biar pengirim cerita ini juga bisa membaca masukan dari kamu. Kalau kamu suka dengan episode ini, boleh banget buat like, komen, dan subscribe, biar semakin banyak orang yang merasakan kehadiran dari Psikoaksara. Dan buat kamu yang punya cerita hidup berkesan, pengen banget diceritakan dan didengarkan, kamu bisa coba untuk tulis cerita kamu dan mengirimkannya ke Psikoaksara. Simak ketentuannya di kolom deskripsi, biar ceritamu bisa masuk antrian buat dibacain. Thanks buat perhatiannya, sayonara, see you.